Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Maka itu adalah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari yang ke-22 kita masih diberikan anugerah oleh Allah, masih dijadikan sebagai orang yang muslim, mukmin dari semua hak, orang yang memberikan taufik, sehingga dengan kesadaran hati kita tanpa ada terpaksa kita melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, dan zakat. Mudah-mudahan ketaatan ini senantiasa dipelihara oleh Allah dalam diri kita sampai pada ajal saat menyebut kita semua. Amin. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimahullah. Di hari-hari yang terakhir di ujung Ramadan ini, mari kita menemui bahwa guru atau output dari tujuan disyariatkannya puasa dari Allah kepada kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Terus perintah Gusti Allah ini memaksa kita untuk menjadi orang baik. Kalau kami paksa mungkin tidak akan menjadi orang yang baik. Di antaranya banyak sekali dalam bulan Ramadan ini motivasi terhadap kebaikan, dilimpahkan pahalanya. Termasuk juga di antaranya Allah menakut-nakuti kepada kita kalau kita melaksanakan maksiat di bulan Ramadan, hati-hati puasanya batal pahalanya. Terus Ramadan dari pahalanya. Nah ini di antara didikan Allah kepada kita selama satu bulan di bulan Ramadan, supaya kita senantiasa akan terus dan takut untuk berbuat maksiat. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Maka yang perlu kita tahu, ketika orang itu dikatakan bertakwa itu seperti apa? Di dalam Al-Quran Al-Imran, Allah memberikan ciri, ajakan sekaligus ciri orang takwa, yaitu di mana asari'un ila taqdiril min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu ukhiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Sekarang kita ini Bapak Ibu hanya di bumi saja, tidak di langit. Di bumi malah misalnya apakah kira-kira kalau surga itu seluas langit dan bumi hanya dipegang oleh orang satu bulan saja, misalnya Ibu kekambangan, atau orang Muhammadiyah kekambangan, pasti orang banyak. Itu luasnya apa? Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan itu semua untuk orang takwa. Sudah disediakan oleh Allah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya orang-orang yang berhasil dalam puasanya, karena tujuan puasa takwa. Kemudian Allah merinci siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Di antara ciri orang takwa itu adalah mereka yang infak di sarra saat dia dalam keadaan lapang, punya uang, pas bayaran gede atau pas bayaran. Wal-dharra, dan mereka pun juga terinfak saat keadaan sempit. Jangan lupa itu. Masih yang begini dan begini infak tetap jalan. Mungkin besarnya berbeda, tapi dia nggak rela kalau nggak infak karena hanya bertakwa.
masih kan duit masih mau sidik tapi itu di antara ciri orang yang takwa. Itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walaupun dari minal baik dan orang yang pandai tempat marah, pandai tempat marah. Dalam ayat ini Allah mengatakan Ismail dan ini ada tambahan kata pandai. Mengapa? Karena beda antara orang yang nyanyi dengan penyanyi itu beda. Kalau orang yang nyanyi boleh jadi suaranya nggak bagus, tapi dia nyanyi. Itu disebut orang yang nyanyi. Namun kalau penyanyi ini sudah profesinya dan pasti suaranya bagus. Sehingga dalam ini dan baik adalah orang yang pandai untuk marah. Ada pandainya. Dia punya banyak uang marah karena dia bisa pilih orang misalnya. Punya banyak uang, tapi jimat. Kemudian berarti nas dan orang itu pandai pula memaafkan manusia. Pandai memaafkan manusia. Tentu yang namanya memaafkan itu lebih mudah daripada minta. Sebab minta maaf itu dia punya salah sehingga wajar kalau dia memohon maaf kepada orang yang disayang. Tapi memberikan maaf adalah sesuatu yang butuh kebesaran hati. Dilarani tapi rela untuk mengikhlaskan kesalahan orang lain. Iya betul. Karena dia punya hak membalas, tapi bukan dibalas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka semua itu yang infak, marah, memaafkan orang, disebut orang-orang muhsin. Orang-orang yang tidak sekedar iman, tidak sekedar muslim, tapi muhsinin, orang-orang berbuat baik. Orang dari kata muhsin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada satu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah dalam satu saat itu dilihat oleh sahabat Umar, muka beliau, wajah beliau tiba-tiba sedih. Ujuk-ujuk beberapa menit tiba-tiba tersenyum. Ini hal yang ta'aruf yang membuat orang itu penasaran. Sahabat Umar terutama melihatnya. Nabi mereka itu sedih, dilu-dilu langsung senyum. Penasaran sahabat Umar kemudian bertanya, "Lah ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau kenapa? Mengapa saya lihat wajah engkau baru saja tersedih, kemudian setelah itu wajahnya tersenyum?" Kata Rasul, "Saya baru diperlihatkan tentang pengadilan Allah." Beliau berkata, ada dua orang diperlihatkan di hadapan saya oleh Allah. Orang yang pertama mengadu kepada Allah, "Ya Allah, tolong berikan ganjarannya orang itu kepada saya karena dia pernah menzalimi saya. Tolong berikan, saya mau tagih sebab dia pernah menyakiti saya. Ambilkan pahalanya juga ke saya." Karena Nabi itu nanti kalau orang zalim itu akan memberikan pahalanya kepada orang lain yang dizalimi. Berkatalah Allah kepada dia, "Ya Tuhan, berikanlah pahalamu karena kamu belum pernah menzalimi orang itu." Jawab orang ini, "Ya Allah, saya tidak punya pahala." Jangan karena habis pahalanya, mungkin dia punya kata-kata lebih habis pahalanya sudah diberikan untuk orang-orang lain yang menzalimi. Akhirnya disampaikanlah jawaban orang ini kepada orang yang menagihkan, yang mendapatkan. Dia tidak punya pahala. Terus saya minta apa? Nah, inilah yang kemudian membuat Rasul bersedih. Orang ini jawab, "Kalau gitu ya Allah, timpakanlah dosa-dosa untuk dia." Dari inilah Rasul sedih. Kok ada orang tega, orang yang mendolimi itu nggak punya pahala, terus jika menanggung dosa dia, orang yang menanggung, kok tega? Rasul sedih. Berarti ada calon penghuni neraka. Berarti ada umatnya yang calon penghuni neraka. Rasul sedih.
Kemudian diperlihatkan satu ilham kepada Rasulullah dari Allah. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang yang nagih tadi, wahai ular, lihatlah di atasnya. Kemudian ada gambaran tentang surga. Surga itu rumah yang bagus dari emas perak, dan pemandangannya tidak ditemukan kecuali hanya di akhirat saja. Di dunia tidak ada. Rumah sebagus apa di dunia itu tidak ada, adanya di surga. Orang ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, ini untuk nabi siapa? Untuk wali siapa yang bisa dapat ini? Untuk syuhada siapa? Apakah ada orang biasa bisa dapat rumah ini? Kata orang yang ditagih itu. Kata Rasulullah menjawab, ini untuk orang yang sanggup bayar harganya. Kemudian orang ini bertanya, siapa yang Rasulullah orang yang sanggup bayar harganya? Mereka adalah orang-orang pemarah kepada saudaranya. Orang-orang yang mudah mengikhlaskan kesalahan orang lain kepadanya. Maka kemudian dari situlah orang itu kemudian, ya Rasulullah, kalau begitu saya maafkan dia. Saya relakan kesalahan kepada saya maafkan dia. Rasul langsung tersenyum semangat. Tidak situ, hotel kemarin sih penting laut terbentrok. Langsung beliau tersenyum. Itulah yang kemudian akhirnya membuat sahabat Umar lega bahwa ternyata senyumnya Rasul karena melihat orang yang memaaf kepada saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita hidup dengan tetangga atau teman kita, pergaulan kita sehari-hari itu pasti punya banyak peluang saling salah menyalahkan, bukan kepada orang di kampung kita sana yang kita akan mudik di sana. Justru malah kita di kampung sana nggak punya salah, di kampung kita di luar kota di desa sana. Yang paling banyak kita punya salah justru malah di tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin kesuami atau istri kita yang setiap hari kita ketemu. Maka marilah kita di akhir Ramadan ini merenungi tujuan dari puasa ini, agar kita bertakwa. Di antaranya tandanya adalah mudah memaafkan orang. Kita renungi itu karena yang kita mau seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang dikehendaki sebagai tahu. Mungkin kita juga perlu berpikir bahwa masjid ini yang sekarang kita ada di sini, mungkin orang yang kita benci hadir di sini. Setiap hari kita saling merendam perasaan dan senang. Tetapi ingatlah bahwa suatu saat kita akan pisah dengan sendiri. Tidak perlu kita memisahkan diri dari kampung kita dengan orang tersebut, karena suatu saat akan pisah sendiri, dipisahkan oleh ajal. Maka Rasul berpesan, kita Allah aslihu dzata bainakum, bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan kalian. Nanti di surga al-akhillau yawma idzin ba'duhum abdun illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat nanti di surga di akhirat, yang bersahabat itu saling musuh-musuhi. Ya saling dijadi, kecuali orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa merelakan, saling merelakan. Itu sifat orang-orang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum abdun illa al-muttaqin. Tuhan. Orang-orang yang bersahabat, sekarang bersahabat, di akhirat bisa saling takdir-takdir, dan ini tidak terjadi takdir-takdir kecuali orang-orang takwa. Maka terakhir kita saling mengingatkan kepada diri kita, termasuk yang mau di depan kalian. Mungkin saya pernah salah, ataupun saya pernah salah kalau kadang-kadang dengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tidak perlu hal bihalal terjadi saat kita punya salah. Mohon maaf, mudah-mudahan kita dilindungi hatinya oleh Allah, sehingga di akhir dari kehidupan kita pada Ramadan ini Allah jadikan kita
mempunyai ciri-ciri orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu orang yang pemaaf dan mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.